Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-36 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 36. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan kuliner masakan. Baik itu pecel, rendang, rica-rica, gudeg, soto, sate, dan lain sebagainya. Ditambah masakan yang berasal dari luar Indonesia seperti bakso, koloke, bakmi, dan sebagainya juga. Ketika seseorang membuat masakan apapun itu, salah satu bahan terpenting supaya makanan tersebut nikmat adalah garam. Seberapa mahalnya bahan makanan, seberapa hebatnya koki yang memasak, dan seberapa canggihnya alat yang dipakai, tanpa garam, makanan itu akan terasa hambar dan tidak sedap. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Seberapa baiknya seseorang, seberapa salehnya beribadah, dan seberapa pandainya mengerti firman Tuhan, tanpa Kristus tinggal dalam dirinya, maka kerohaniannya tidak akan bertumbuh. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36, menceritakan bagaimana orang Farisi dan para imam berusaha untuk menangkap Yesus. Namun pada waktu itu belum waktunya, sehingga mereka tidak dapat menangkap Yesus. Yesus berkata, akan tiba waktunya mereka akan mencari Yesus, namun mereka tidak akan bertemu dengannya, sebab mereka tidak akan dapat datang di mana Yesus berada. Orang Farisi dan para imam kepala adalah orang yang tahu firman Tuhan, meneliti Taurat dengan begitu ketat, tahu apa yang baik dan yang tidak baik. Namun dalam diri mereka tidak ada Kristus. Bahkan mereka menolak dan berusaha untuk membunuhnya. Mereka tidak mengetahui Mesias yang selama ini mereka cari, dan mereka sungguh telah ada di depan mereka. Namun mereka tidak percaya. Pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan Yesus yang disebut Kristus. Bahkan ketika mereka mati, tidak akan menemui Kristus karena tidak tahu di mana ia berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa memiliki Kristus dalam diri kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah modal utama yang begitu besar, karena dengan demikian kita boleh mendapatkan kebenaran, kebijaksanaan, hikmat, dan keselamatan. Tuhan tidak melihat seberapa banyaknya pengetahuan kita, seberapa banyak pelayanan kita, dan seberapa banyak kebaikan kita. Jika tanpa Kristus, semuanya akan menjadi sia-sia. Namun dengan Kristus sebagai dasar kita melakukan kebaikan, pelayanan, dan menambahkan pengetahuan tentang Yesus, maka hidup kita akan menjadi berkat. Pada akhirnya, kita mencari akan mendapatkan, dan kita tahu di mana Yesus berada, serta Yesus akan menyambut kita di tempat yang telah Ia sediakan. Percayalah sepenuhnya hati ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah setiap kami supaya menjadikan Engkau sebagai dasar hidup kami, sehingga dengan apa yang kami miliki, baik tenaga, pikiran, perasaan, jiwa, bahkan materi kami, dapat memuliakan nama-Mu. Kami ingin terus mencari-Mu, kemudian mendapatkan, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.